Joy Boy, nama yang terus disebut dalam sejarah kelam dunia One Piece. Sosok legendaris yang dipercaya membawa harapan besar untuk dunia. Tapi kenyataannya, dia lebih dikenal karena satu hal, kegagalannya. Tapi kenapa dia bisa gagal? Padahal dia punya kekuatan, punya sekutu, dan punya mimpi besar buat ngubah dunia. Apa karena dia kalah dalam perang? Atau karena dunia belum siap? Di video ini kita bakal bahas teori besar soal kegagalan Joy Boy. Teori yang nggak cuma ngomongin masa lalu, tapi juga bisa jadi petunjuk masa depan One Piece. Joy Boy adalah tokoh penting dari Void Century. 100 tahun yang dihapus total sama pemerintah dunia. Satu-satunya jejak yang tersisa cuma ada di Poneglyph, batu abadi yang nyimpen sejarah terlarang. Di Pulau Manusia Ikan, Joy Boy pernah bikin janji besar, tapi dia gagal menepatinya. Dia bahkan minta maaf lewat Poneglyph. Dan itu bukan permintaan maaf biasa. Itu adalah bukti kalau misinya berakhir gagal. Tapi teori terkuat bilang, Joy Boy bukan gagal karena dia lemah, tapi karena dunia belum siap, karena waktunya belum tepat. Poseidon, senjata kuno berupa Putri Duyung, belum cukup umur, aliansi belum terbentuk, teknologi belum maju, dan musuhnya 20 kerajaan yang bakal jadi pemerintah dunia. Gak terlalu kuat, Joy Boy datang terlalu cepat. Dia berjuang sendirian, tanpa dukungan penuh dari sekutu, dan tanpa kekuatan kuno yang bisa bantu. Coba kita lihat beberapa petunjuknya. Pertama, surat permintaan maaf di Fishman Island. Joy Boy janji bakal bantu manusia ikan hidup di permukaan laut, tapi dia gagal. Berarti misinya nggak selesai. Kedua, Road Poneglyph. Kenapa petunjuk menuju Laftel disebar ke seluruh dunia? Mungkin karena Joy Boy sadar, dia nggak bisa nyelesain semuanya sendiri. Dia butuh seseorang di masa depan untuk nerusin perjuangannya. Ketiga, Zunesha. Gajah raksasa berusia ribuan tahun itu manggil Luffy sebagai Joy Boy yang baru. Itu bukti kalau Joy Boy memang udah nyiapin pewaris dan terakhir buah iblis Luffy. Hitonomi model Nika. Buah misterius yang kekuatannya aneh, tapi sangat berbahaya. Buah ini disebut sebagai simbol pembebasan. Dan Joy Boy dipercaya pernah punya kekuatan yang sama. Tapi ada satu nama penting yang nggak boleh kita lupakan, Imu. Sosok misterius yang duduk di atas tahta kosong. Bisa jadi, dialah musuh utama Joy Boy 800 tahun yang lalu. Imu mungkin pengguna kekuatan besar. Atau makhluk abadi yang menjaga sistem dunia sekarang. Dan kalau Joy Boy gagal ngalahin dia, mungkin itu sebabnya dia ninggalin semuanya untuk generasi selanjutnya. Dan sekarang semua petunjuk itu ngarah ke satu orang, Monkey D. Luffy. Luffy punya drum kebebasan, punya kekuatan Nika, punya sekutu, punya teknologi dari Vegapunk, dan punya akses ke Road Poneglyph. Semua hal yang dulu nggak dimiliki Joy Boy, kita sekarang satu persatu sedang dikumpulin sama Luffy. Dan mungkin sekarang lah waktunya. Waktu di mana misi Joy Boy bisa diselesaikan. Joy Boy gagal bukan karena dia nggak cukup kuat, tapi karena dia datang sebelum waktunya. Dia cuma ngebuka jalan, dia yang mulai semuanya. Dan sekarang tinggal kita tunggu apakah Luffy bisa menyelesaikan misinya, atau justru mengulangi kegagalan yang sama. Menurut kalian gimana? Apa Joy Boy beneran gagal? Atau semua ini cuma bagian dari rencana yang lebih besar? Tulis pendapat kalian di komentar. Dan kalau kalian suka teori kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Sampai jumpa di teori selanjutnya.